Baik, kita ke berita terakhir ini. Dua kelompok massa dari dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam terlibat bentrok. Membawa sejumlah peralatan, ratusan warga terlibat saling serang hingga menyebabkan satu orang luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kamis malam, warga desa Ciapus Ciomas dengan warga desa Sukawening, Dramaga, Kabupaten Bogor terlibat bentrok di sejumlah ruas jalan desa. Ratusan warga dengan dibekali kayu hingga besi saling kejar dan saling serang. Sementara puluhan warga lainnya berusaha memblokir jalan desa dan pemukiman warga sebelum pihak kepolisian datang ke lokasi. Dua orang pelaku tawuran terpaksa diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Akibat bentrokan, satu orang warga menderita luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ironisnya, tawuran dipicu berita bohong di media sosial. Beredar isu terjadi tawuran hingga menyebabkan salah seorang warga tewas terkena sabetan golok. Ternyata setelah kita luruskan isu-isu yang berkembang baik itu melalui WhatsApp maupun media sosial, ternyata isu itu tidak benar. Sampai dengan saat ini kondisi keamanan di kedua desa tersebut alhamdulillah masih kondusif. Guna mengantisipasi tawuran susulan, pihak kepolisian melakukan penjagaan di sejumlah ruas jalan, termasuk akses keluar masuk pemukiman warga yang terlibat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, masyarakat harusnya bisa lebih teliti dengan banyaknya berita saat ini agar tidak terjebak dalam berita bohong hingga berujung anarki. Ustadz Erik, bagaimana tanggapannya dengan kasus tadi dan adakah ancaman khusus bagi orang yang menyebarkan berita bohong? Ya, di zaman sekarang ya justru zaman fitnah ya. Jadi zaman hoax ya, zaman mudah sekali orang itu memutarbalikkan fakta gitu ya. Bahkan yang zaman sekarang ini zaman segala sesuatu bisa diedit ya. Walaupun ada video tapi belum tentu video itu yang kita lihat itu juga benar karena bisa jadi editan ya. Karenanya hati-hatilah terhadap hoax itu gitu. Jadi kita itu harus selalu cek and recheck, tabayun ya, klarifikasi atau meneliti dari berita yang datang itu, apalagi dari berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan datangnya dari mana, dari sosmed itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fattabayun. Jadi kalau misalnya ada berita-berita ya dari orang-orang yang memang atau dari sumber-sumber yang tidak jelas gitu ya, harus kemudian tabayun ini, harus diklarifikasi, harus diperiksa, harus diteliti gitu. Nah, dengan itu semuanya kita bisa lebih berhati-hati, bisa lebih selamat. Jadi tidak sampai tadi kerusakan yang besar ya, tawuran itu ya naudzubillah, apalagi kalau sampai jatuh korban gitu. Nah, intinya penyebar berita bohong itu mengerikan sekali, penyebar berita bohong itu ya. Jadi ada hal yang harus dipahami bahwa penyebar berita bohong ini, hadis itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah gitu ya bermimpi gitu ya, didatangi oleh malaikat dan kemudian dibawa melihat orang-orang yang sedang disiksa gitu ya, yang mulutnya itu ditarik, dirobek gitu ya, sampai ke pipinya, sampai ke tengkuknya, kemudian dibenarkan lagi, kemudian dirobek lagi berkali-kali seterusnya, terus begitu ya. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW bertanya gitu bahwa kepada malaikat, kenapa orang itu ada apa gitu ya. Kemudian malaikat menyebutkan bahwa yang kamu lihat itu seorang pendusta, dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Jadi dari azab kuburnya terus sampai hari kiamat. Kemudian Allah akan memperlakukan dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menyebarkan berita bohong, menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia, dan kemudian merusak segala sesuatunya. Ini menjadi kalau ada amal jariah, kalau ada dosa, dosanya juga jadi dosa jariah gitu ya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Karena jangan sampai kita menyebarkan hoax atau menjadi orang yang ikut menyebarkan hoax tersebut. Kita jadi tidak mencek, tapi kita forward, nggak dicek lagi, kita kemudian percaya, kemudian kita sebarkan ke yang lain. Nah, itu hati-hati sekali di zaman sekarang ini. Hati-hati membuat dosa atau membuat amal jariah itu mudah ya. Kita juga bisa menyebarkan kebaikan kepada semua orang, tapi juga
membuat atau berdosa dan dosanya kemudian diikuti oleh banyak orang juga mudah di zaman sosmed ini. Karenanya kita harus hati-hati sekali. Ya, na'udzubillahi min dzalik, kita harus selalu berhati-hati karena azabnya ternyata sangat pedih sekali begitu ya Ustadz. Ustadz Erik, di zaman Nabi sendiri dulu juga sudah ada berita hoax atau berita bohong ini di mana istri Nabi pernah difitnah. Nah, ini cerita selengkapnya seperti apa Ustadz? Waduh, ini sebetulnya panjang ya, tapi intinya ini keji sekali ini. Ini cerita yang sangat keji ya. Saya sendiri kalau misalnya dengar cerita ini tuh kesal sekali gitu ya. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu sedang dalam satu kesempatan dengan Rasulullah SAW pulang dari satu peristiwa atau peperangan, kemudian di jalan Aisyah itu ingin ke belakang gitu ya, kemudian berhenti dulu, rombongan berhenti, kemudian Aisyah turun untuk ke buang air, kemudian Aisyah itu masuk lagi ke tandu ya, di tandu gitu, di ininya gitu. Nah, karena Aisyah itu kemudian kalungnya terjatuh, Aisyah itu kemudian turun lagi dari tandu beliau untuk mencari kalung yang jatuh tadi. Karena Aisyah itu kelihatannya kalau dari sini, dari hadis ini kurus ya, jadi tidak terasa naik dan tidaknya, karena perempuan yang kecil dan kurus berbeda gitu ya dengan perempuan yang kemudian berat gitu. Ini kurus, jadi nggak kerasa yang menandunya tuh apakah Aisyah sudah di dalam atau di luar, nggak kerasa. Tapi yang mereka tahu Aisyah sudah masuk, tidak terasa Aisyah keluar lagi. Karena rombongan kemudian pergi gitu. Nah, ceritanya begitu, rombongan pergi, Aisyah kemudian tertinggal. Nah, ketika Aisyah tertinggal malam itu karena gelap begitu, esokannya sahabat itu kemudian ada yang menyusul datang ya, tidak tahu, tiba-tiba melihat loh, kok Aisyah sendirian sedang tertidur gitu ya. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diajak bersama dan kemudian bersama-sama pulang. Nah, disinilah sebetulnya terjadi hoax ya, hoax yang kemudian disebarkan dan kemudian ini mempengaruhi umat muslim pada saat itu di Madinah, sampai Allah kemudian turun tangan menurunkan ayat ya, ayat bahwa ini sebetulnya ifki atau misalnya kebohongan yang besar. Al-ifku itu kebohongan besar ya. Kemudian diturunkan ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ya la tahsabuhu saralakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun atim. Jadi di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu dari golongan kamu juga. Jadi dari orang-orang ada munafik ya yang disebut dengan orang-orang munafikun itu ada banyak tuh, ada Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang kemudian menyebarkan dan lain-lain, yang kemudian akhirnya oleh Allah diklarifikasi dengan ayat ini, dan Allah menegaskan tiap-tiap orang yang mendapatkan balasan dari dosa yang mereka kerjakan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dari penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Nah, ini ditegaskan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar gitu. Jadi orang-orang yang kemudian senang gibah, senang kemudian membesar-besarkan, ngedengar, oh ini Aisyah begini, oh iya dibenerin dan lain-lain, mereka itu sama-sama akan mendapatkan azab yang besar gitu. Ya, makanya kita harus selalu tabayun, harus selalu berhusnuzon, jangan sampai masuk ke hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kisah Aisyah ini satu pelajaran bagi kita semuanya, bagi umat muslim semuanya, bahwa yang namanya hoax dulu saja sudah dilakukan begitu dengan sangat kejinya ke istri Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sekali, cerita yang sangat lengkap sekali, yang ternyata hoax juga sudah pernah ada di zaman Nabi, dan semoga kita tidak pernah terlibat ataupun menyebarkan berita bohong tersebut. Ustadz, satu pertanyaan lagi, ini kan dua kelompok keluarga tadi, kalau kita melihat berita tersebut terlibat tawuran begitu karena adanya hoax. Nah, biasanya yang mudah terprovokasi ini kadang anak-anak muda yang masih jiwanya labil begitu Ustadz. Salah satu cara yang dipakai oleh orang tua saat ini adalah dengan menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak tersebut ini tidak merasa terpaksa ketika sekolah di pesantren? Ya, sebagaimana saya juga mengelola pesantren ya, pesantren IHQ di Bandung. Jadi pesantren itu memang harus diberikan awareness kepada anak-anak dari kecil bahwa kamu nanti akan masuk pesantren, dan di pesantren itu ada sesuatu yang menyenangkan gitu ya.
bersama-sama dengan teman-teman belajar langsung bersama kiainya, bersama ustadznya di sana gitu ya. Dan kemudian di sana juga mandiri gitu dan lain-lain. Ini harus ditanamkan karena anak-anak saya dari kecil ya, dari mulai usia dini dari SD itu selalu ikut acara-acara di pesantren. Misalnya pesantren kalau di Haki ada yang namanya santri weekend. Jadi weekend jadi santri seperti apa gitu ya. Ada pesantren kilat dan lain-lain sampai akhirnya siap untuk masuk pesantren di usia SMP atau SMA gitu ya. Nah di sini mereka lebih terjaga karena di pesantren itu adab nomor 1, setelah itu baru ilmu gitu ya. Makanya bagaimana pembinaan akhlak atau pembinaan adab di pesantren itu menjadi landasan dari kepesantrenan gitu. Nah disinilah insya Allah lebih terjaga gitu ya. Jadi kalau di pesantren apa namanya ada kiainya, ada ustadznya, ada wali santrinya, ada semuanya. Dan mereka juga selain membaca kitab, mereka belajar agama, tapi juga bagaimana secara akhlak, secara adab mereka terus kemudian dipacu agar menjadi orang-orang yang insya Allah terjaga akhlaknya. Masya Allah, luar biasa sekali dengan kita memberikan ilmu ataupun nasihat dari dini. Nantinya anak-anak yang mungkin malah ingin ya untuk sekolah ke pesantren, begitu ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini. Terima kasih Ustadz Erki Yusuf atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.